Baiklah, di video ini kita akan melanjutkan belajar tentang percabangan di Golang atau if else, dan if else if. Jadi di sini saya contohkan, misal saya punya variabel nilai dengan value 90. Nah, saya akan melakukan pengecekan dengan percabangan if. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka saya akan mengeprint sangat memuaskan. Jadi untuk melakukan yang seperti itu, saya akan menggunakan if seperti ini. Nilai lebih besar sama dengan 90, maka di sini saya akan mengeprint println seperti ini. Println sangat memuaskan. Ini saya tes jalankan go run main.go. Nah, di sini saya mendapatkan hasil sangat memuaskan karena blok kode atau baris kode yang ini ada di dalam kondisi pengecekan yang ini. Namun, jika seandainya nilainya saya ganti misal menjadi 80, maka ketika terjadi proses pengecekan percabangan yang ini, maka untuk baris kode yang ini tidak akan di-print karena kondisi pengecekan yang ini tidak terpenuhi. Ini saya tes jalankan go run main.go. Jadi di sini saya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, jika seandainya saya ingin mengeprint sesuatu atau hal yang lain, jika nilai tidak memenuhi syarat, maka di sini saya akan memakai else seperti ini. Maka di sini saya println nilai di bawah 90 misal. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan output nilai di bawah 90. Oke, ini saya ulang. Jika nilai lebih besar sama dengan 90 dan kondisi ini terpenuhi, maka kita akan mengeprint ini, yang baris ini. Sebaliknya, jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka baris yang ini akan tereksekusi. Oke, seperti itu untuk if else. Nah, di bawah sini saya akan mencontohkan penggunaan if else if. Jadi yang ini saya kasih komen. Nah, di sini saya akan buat misalnya seperti ini. Jika nilai antara 90 sampai 100, maka saya akan mengeprint sangat memuaskan. Jika nilai 80 sampai 89, saya akan mengeprint memuaskan. Jika nilai 70 sampai dengan 79, maka saya akan mengeprint baik. Jika nilainya 60 sampai 69, saya akan ngeprint cukup misalnya. Cukup. Nah, jika nilainya lebih kecil daripada 60, lebih kecil dari 60, maka saya akan mengeprint tidak lulus seperti ini. Oke. Jika ternyata nilainya tidak ada dalam ring yang sudah saya tulis ini, maka saya akan mengeprint nilai tidak diketahui misalnya. Nilai tidak diketahui. Oke, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti yang ini, kita bisa menggunakan percabangan if else if. Jadi di sini saya contohkan if. Jadi yang pertama kita cek nilai lebih besar sama dengan 90. Kita gunakan operator logika di sini dan nilai, misal nilai lebih kecil sama dengan 100 seperti ini, maka saya akan mengeprint println sangat memuaskan. Oke, kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan untuk nilai antara 80 sampai 89. Nah, untuk melakukannya kita memakai else if. Seperti ini. Else if nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil dari 90, maka saya akan ngeprint memuaskan. Di sini saya cek lagi else if nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai lebih kecil dari 80. Di sini saya akan ngeprint baik seperti ini. Nah, di bawah sini saya cekkan lagi else if nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil dari 70, maka saya akan menampilkan output cukup. Println cukup. Oke, kemudian di sini else if nilai lebih kecil dari 60. Else if nilai lebih kecil dari 60, maka di sini saya akan ngeprint tidak lulus.
print line tidak lulus. Oke, ini saya hapus yang atas nih. Oke, seperti ini. Ini kalau saya jalankan go run main.go, maka di sini saya mendapatkan hasil memuaskan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja if else if. Jadi ketika kita menjalankan source code kita, maka yang pertama kali dicek adalah yang bagian ini. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan di print yang ini. Oke, setelah itu lanjut ke else if yang selanjutnya. Yang bagian ini, jika ini terpenuhi, maka ini juga akan di print. Kemudian dia akan lanjut lagi ke else if yang selanjutnya. Jika ini terpenuhi, pengecekan antara yang ini dan ini terpenuhi, maka ini akan di print. Dan selanjutnya sampai habis. Seperti itu. Oke, di sini misal saya ganti nilainya menjadi 50 misalnya, 50 go run main.go. Oke, kita mendapatkan hasil tidak lulus. Oke. Nah, jika saya ganti misalnya menjadi 500. Ini kalau saya jalankan go run main.go, maka saya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena value dari nilai yaitu 500 tidak ditemukan di dalam kondisi pengecekan yang manapun. Jadi dari sini sampai yang bawah ini tidak ditemukan kondisi yang sesuai dengan nilai 500. Nah, jika kita ingin mengeprint sesuatu jika nilai tidak ditemukan dalam pengecekan kondisi yang ini, maka kita bisa menggunakan else fmt print line. Misal di sini saya print nilai tidak diketahui. Seperti ini. Ketika saya jalankan, maka saya akan mendapatkan hasil nilai tidak diketahui.